Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang gula tengah ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama adalah dari Miranda ini, Bang, penyebab gula tengah susah misah waktu digoreng, kenapa ya? Tolong dibalas. Maksudnya gula tengah ini susah bisa ketika digoreng ya teman-teman. Dan yang kedua adalah dari Mas Da, gula tengah setengah kilo untuk berapa kilogram adonan seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang berkaitan ya sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya jawab, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya mohon dukungannya agar bisa mensupport ya dengan cara subscribe channel ini supaya kedepannya semakin berkembang. Oke teman-teman, sebelum kita mengenal gula tengah dulu, tentunya ya kita harus dulu bisa membuat adonan pokoknya, yaitu adonan roti goreng, adonan odading itu sendiri ya. Jadi setelah itu baru kita membahas tentang gula halusnya. Nah, gula halus itu sendiri ya teman-teman, atau gula tengah itu bahan dasarnya adalah terbuat dari 3 unsur pokok atau 4 ya, 3 bahannya, yaitu gula halus itu sendiri, kemudian tepung terigu dan wijen ya, kemudian dicampur dengan air. Jadi 4 unsur ini ya. Nah, kenapa biasanya itu tidak pisah ketika digoreng? Itu ada beberapa faktor ya teman. Yang pertama itu biasanya terletak pada kualitas gula halus itu sendiri, karena biasanya di setiap daerah juga itu akan berbeda-beda secara kualitas. Karena apa? Di situ biasanya ketika orang ataupun perusahaan itu membuat gula halus, itu biasanya ada campuran, kita tidak tahu campuran-campuran zat apa, dan mungkin untuk memperingan pembiayaan di situ, jadi sehingga ada campuran-campuran tertentu, sehingga disinilah letak biasanya itu yang sangat membedakan ketika kita membuat gula halus di daerah satu, gula halus dengan daerah lain itu sangat berbeda ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui itu teman-teman ya? Yang pertama, teman-teman ketika membuat gula tengah itu, kalau secara standar bakunya ya teman-teman, itu adalah campuran 1:1. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, artinya kualitas gula halus sendiri. Untuk mengantisipasinya, teman-teman lebih baik saya sarankan ya, itu membuat gula halus sendiri. Artinya teman-teman menggiling gula pasir biasa itu, digiling ke gilingan tepung, biasanya bisa menerima ya. Itu lebih secara jaminan lebih maksimal kalau kita membuat ataupun menggiling sendiri gula halus itu ya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, formasi gula halus itu sendiri, formasi gula tengah itu sendiri, tentunya dari formasi ini ada 3 bahan pokok tadi, yaitu gula halus, tepung terigu, kemudian wijen dan air ya. Nah, tapi yang paling pokok adalah bahan dasar 2 ini, yaitu gula halus dan tepung terigu ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya, pada dasarnya pemberian ya gula formasinya 1:1 tadi, itu jangan teman-teman memakai itu, karena biasanya ini juga kalau gula tidak bagus itu akan fatal ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman aplikasikan ketika membuat gula tengah, upamanya membuat gula halus ini dengan takaran gula halus 1 kilo ataupun setengah kilo. Kalau setengah kilo ya nanti di reng-reng sendiri teman-teman. Kalau sekilo gula halus, teman-teman gunakan tepung terigu 8 on seperti itu. Jadi 1 kilo gula halus teman-teman menggunakan 8 on atau 800 gram ya, 800 gram tepung terigu. Nah, tapi kalau untuk wijen itu terserah teman-teman sebagus mana ya, artinya kalau semakin banyak dia lebih bagus, karena di rotinya itu tadi nantinya itu kelihatan lebih banyak wijennya saja kan, seperti itu. Kalau wijen tidak berpengaruh, yang 2 seperti itu. Nah, biasanya bagaimana hasilnya teman-teman? Ketika teman-teman sudah memformasikan itu, artinya dari sekilo gula halus tadi dibanding 8 on ya tepung terigu, bagaimana hasilnya? Kalaupun masih lengket, teman-teman besoknya membuat, dikurangi lagi tepung terigunya, yaitu sekitar 7 on atau sampai 6 on. Itulah teman-teman ya formasi yang harus kita pakai, karena di setiap daerah itu saya katakan tadi kualitas dari gula halus itu sendiri akan sangat berbeda. Nah, jadi itu 2 hal pokok ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui dulu setelah adonan.
kalau dua hal ini teman-teman sudah bisa menguasai tetapi adonan juga tidak baik, ini sangat berpengaruh dan tidak akhirnya tidak bisa juga ya. Makanya pastikan adonan itu adalah sudah baik ya teman. Kemudian yang kedua dari gula halus tentunya, dan ketiga cara formasi ya, formasi pencampuran airnya sebagaimana, dan itu nanti kan makanya saya itu tidak berani artinya memberikan ini loh takaran air yang pastinya kalau membuat gula halus ya teman-teman. Nanti takutnya itu kesalahannya ketika saya sudah berusaha umpamanya ini saya membuat gula halus ya, gula tengah dengan ukuran 1 kilo dibanding 8 on, ternyata airnya sekian. Nah ternyata teman-teman nantinya meniru itu, ternyata gula halusnya sendiri tidak maksimal. Itulah yang membuat kita itu kadang juga sebagai orang yang memberikan suatu ilmu kepada teman-teman semua itu tidak pas seperti itu ya kan. Bisa-bisa teman-teman menyalahkan kita yang membuat tutorial ini seperti itu. Tapi di beberapa konten sudah saya buatkan, teman-teman tinggal menyesuaikannya ya, intinya seperti tadi, seperti yang sudah saya katakan. Nah kemudian teman-teman dari yang kedua, pertanyaan dari Mas Ida tadi, gula tengah setengah kilo itu untuk beberapa kilo adonan. Nah ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Idealnya teman-teman ya, ketika teman-teman membuat gula tengah atau ya gula tengah dengan takaran gula halus 1 kilo, itu bisa dimaksimalkan sekitar 8 kilo adonan seperti itu ya. Itu sudah dimaksimalkan, itu sudah tipis ya teman. Kalau bisa ya 7 kilo atau 8 kilo lah seperti. Jadi kalau setengah kilo intinya yaitu ya sekitar berarti buat 3-4 kilo lah, setengah kilo gula halus ya, itu sekitar segitu. Nah jadi itu ya teman-teman beberapa hal yang saya sampaikan pada teman-teman semua ini agar didalami, karena membuat adonan roti goreng ini ya teman-teman, kenapa saya katakan bahwa gula halus itu sangat menentukan ya, karena itu kalau umpamanya teman-teman lengket tidak bisa teman-teman untuk mencari solusinya, itu sangatlah buruk kemungkinan, artinya hasil yang kita dapatkan tidak baik. Nah caranya bagaimana ketika gula halus atau gula tengah itu tidak bisa ya, teman-teman harus artinya memisahkan sendiri. Sebelum digoreng itu teman-teman pas motong panjangnya itu potong panjang belum dipotong kecil-kecil itu, teman-teman buka. Jadi gula halus itu adonan antara lapisan satu dan lapisan paling bawah, atas yang bawah itu dibuka. Jadi nanti kan gula halusnya itu nanti kalau dia sudah cair dia akan terbagi menjadi dua. Tapi kalau gula halusnya itu belum cair, di tengahnya belum cair, itu akan ikut di salah satu belah pihak, artinya entah itu adonan yang paling atas atau bahkan adonan yang paling bawah. Nah itu untuk menghindari kegagalan untuk hasil ya teman. Kemudian tarik dan ratakan baru potong-potong. Jadi dipotong dalam dua bagian seperti itu. Jadi tidak satu lagi. Tidak masalah, itu untuk mengurangi cost kita, artinya untuk mengurangi kegagalan kita ketika kita membuat gula halus atau gula tengah jika gagal, jika tidak pisah ya seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman sedikit permasalahan ini kita kupas ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.